Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pengen lihat caranya Mas Andi Mondol Cokro 37 nyeting di kala malam hari itu kayak apa sih yang dilakukan sebelum lomba besok hari Minggu. Settingannya kayak apa atau dopingannya pakai apa, kita saksikan, kita lihat sendiri yang dilakukan Mas Andi ketika nyeting Doro atau nyeting Merpati. Oke. Nah, ini kita langsung di atas, kita lihat. Halo Mas, gimana kabarnya ini? Baik Mas. Nah, ini lagi ngapain Mas? Lagi ngecek burung Mas, sehat atau enggak ya? Oke, ini ngomong-ngomong udah kalau nyeting malam gini gimana sih Mas Andi? Ya malam dikasih jamu Mas. Nah, Biasanya. dikasih jamu ya. Itu racikannya Mas Andi sendiri ya? Racikannya saya sendiri. Itu ngomong-ngomong udah dipakai dari kapan sih? Ya udah lama Mas, tapi dipasarkan kalau saya pribadi baru sekitar 2 bulan ini. Oh, 2 bulan ini. Ya. Oke. Nah Mas, ngomong-ngomong kan itu jamunya dipakai dari dulu ya. Nah, kenapa kok Mas Andi pengen membuat jamu itu terus bisa dipakai teman-teman gitu? Alasannya gimana? Ya buat biar teman-teman merasakan apa ya, resepnya kadang saya gitu Mas, biar Oke, bisa biar berbagi ilmu ya. Biar burungnya bisa lebih maksimal lah Mas, kerjanya di lapangan, di lomba gitu. Oke. Nah, berarti kan saya datang ke sini malam-malam, saya pengen tahu ini Mas Andi. Nah, cara nyetingnya itu gimana sih? Kalau tergantung burungnya Mas, kalau saya Mas nyeting burung itu. Nah, contohnya Mas, salah satu burung mungkin bisa ditunjukin, misalnya Barbara. Nah, Barbara kan karakternya tinggi terus. Terus biar cocok settingannya itu gimana? Biasanya kalau saya itu nyetingnya tergantung karakter burung dulu ya, kayak seperti Barbara lah contohnya. Mas. Contohnya. Barbara kan dia harus coro Jawane iki ngabani gitu loh Mas. Ngabani. Di kolong itu harus ada ngabaninya. Itu setelahnya harus dibuat kenceng cara bahasa burungnya gitu loh Mas. Oke. Style kenceng gitu loh. Nah, kalau saya pribadi kalau mau style kenceng biasanya saya agak banyakin ngasih jamunya Mas. Nah, itu gini Mas Andi. Kan logikanya yang paling ringan aja ya, teman-teman yang masih pemula atau gimana ya, itu kan logikanya habis dibongkar misalnya dari Minggu atau malam Minggu. Nah, setelah dibongkar, dimandiin, terus habis itu diapain sih? Kalau khususnya buat jamu Cokro 37 ini, biasanya saya terapkan ya Mas, pas bongkar. Bongkar kan biasanya rata-rata Minggu Mas. Ya, Minggu dimandiin, terus dikasihnya malam Senin 1 sampai 2 butir sesuai karakter burung masing-masing. Nah, contohnya misalnya burung itu karakternya sudah terbangnya tanggung. Terbang tanggung mesti dia agak agresif gitu Mas. Iya, agak agresif. Yang biasanya jamnya nggak usah banyak-banyak, mesti dikasih tapi satu atan itu ada yang agak kecil itu dikasih butiran yang agak kecil aja. Nanti gitu. Ya sesuai itu sampai hari Kamis kita lihat burungnya itu kan Kamis dilatih Mas di lapangan, dipanas-panasi kan, nanti dilihat burungnya udah agresif atau belum, sesuai yang seperti yang diinginkan kerjanya belum gitu Mas, kan udah kelihatan Mas. Dari gitu. giringnya juga kan udah kelihatan.
Oh gitu. Berarti setelah hari Kamis itu kita baru bisa adaptasi lagi ya Mas ya. Nah contohnya salah satunya Barbara itu, misalnya Barbara kan terbangnya udah tinggi. Nah itu belum bisa dipastikan kalau misalnya Kamis itu belum bisa lihat terbangnya, kita belum bisa nguai settingan gitu Mas. Belum bisa Mas. Kalau nanti belum bisa nguai caranya. Apa? Ya kita lihat Kamis itu Mas, nanti burungnya kan udah terbang gitu Mas. Oh ini kalau bahasanya itu, oh ini kurang kenceng, ini udah pas gitu. Gitu. Nah ini kemarin tadi kan ngelot di Balungan Gajah ya, Salatiga. Nah ini contohin aja Mas, gimana kan contohnya Barbara atau yang lain-lain. Nah ini dicontohi hari ini kerjanya kayak gini, terus nyokolnya gimana sih Mas? Oh ya siap. Langsung. Sebentar. Ini kan saya. Nah Barbara tadi kondisinya gimana ini Mas? Nah kondisinya Barbara itu memang harus, burungnya harus kencang gitu Mas. Kencang itu Keketnya gitu atau? keketnya sama emosinya itu harus kencang, jadi biar gitu. agak agresif dikit gitu. Oke. Nah biasanya dari awal, dari malam malam Senin udah tak kasih dua-dua terus ini burungnya Mas. Kalau Barbara? Iya, khusus Barbara sama Gladiator itu dua-dua. Oke. Nah ini mau dikasih berapa Mas Adi? Ini saya kasih 2 Mas. Logikanya gimana? Ya biar burungnya tetap stabil kencang gitu Mas. Stabil kencang birahinya sama tenaganya biar pol gitu Mas. Oh gitu. Ya. Ini 2 Mas. Ini. Oh iya dikasih 2 ini teman-teman. Sama betinanya dikasih biar sehat Mas. Oh betina. Sama biar mau minta ngawin terus lah. Biar gitu. nanti kan pengaruh sama girinya juga kalau kawinnya gitu. kencang gitu Mas. Kalau betina berapa ini Mas? Saya kasih 1. Biasanya kalau habis bongkar betina 1, nanti hari apa lagi? 2 hari sekali apa 3 hari sekali Mas. 3 hari sekali. Iya. Oke. Nah Mas, misalnya ini kan Sabtu terbang gitu ya. Terus adaptasi apa yang Mas Adi lakukan ketika situasinya berubah lagi? Lihat kondisi burungnya. Mungkin yang dimaksud burungnya kurang kenceng gitu. Iya kurang kenceng, misalnya kok masih belum seperti yang diharapkan. Biasanya ya itu otak-atik, jamunya ditambahi lagi Mas. Misalnya kasih 3 gitu. Ya kalau memang harus kasih 3 ya kasih 3 nggak apa-apa Mas. Oh kasih 3 nggak apa-apa. Ini jamunya nggak ada efek samping apapun Mas. Maksudnya mau dikasih ya masih kasih banyak pun nggak ada efek samping apa. Oke. Nah Mas kalau bisa dicontohin yang terbangnya tanggung di sini. Yang agresif. Agresif. Hari ini gini Mas. Nah, kalau hari ini gimana ini Mas? Hari ini biasanya saya dari malam Senin tak kasih 1 Mas. Soalnya kan ini burungnya udah agresif gitu loh Mas. Ada karakter nakale, produk gitu loh Mas. Ada kalau nggak antar banget, biasanya saya kasih satu habis bongkaran. Habis bongkar sampai malam Jumat gini. Ya, ini 1 ya Mas. Nah, ini 1 teman-teman. Kalau yang agresif ya Mas ya. Kalau agresif. Biasanya ini udah sampai malam Minggu saya ngasihnya lagi ya. Oh, berarti ada jeda malam Sabtu nah. Biar mungkin cara logikanya itu biar jamunya merasuk di badannya burung dulu gitu loh Mas. Ceweknya tetap Mas? Ceweknya saya kasih 1. Oke. Jadi kan yang banyak ditanyakan kan, kadang kan jamu cuma pakai aja, nggak tahu settingnya gimana, karakternya gimana. Nah ini teman-teman saya langsung ke Mas Andi biar tahu nyetingnya gimana. Nah Mas, kalau karakter yang lain mungkin yang kan tadi yang agresif, yang terbangnya tinggi. Nah yang lain
Yang burung udah matang gitu gimana? Kalau rata-rata kalau nyeting itu enak yang burung udah stabil mas. Udah stabil. Iya kan tinggal otak-atik mas. Maksudnya belum tentu burung itu nyeting burung itu maksudnya besok di track kayak apa gitu. Tracknya mungkin datar atau track gunung, nanti bisa ganti settingan mas. Oh gitu ya. Enggak harus terpaku harus ini ya tergantung feelingnya joki masing-masing mas. Feelingnya berarti. Maksudnya kalau menurut saya tuh gini. Kalau nyeting burung yo caranya yo spekulasi juga mas. Kita harus berani spekulasi. Sampai ketemu itu ya. Sampai ketemu maksudnya besok itu seperti yang diharapkan. Sampai ketemu itu seperti apa gitu loh. Berani gitu. Berani spekulasi lah caranya. Berani mencoba nanti, dan nemuin. Nanti burung itu mintanya kayak apa biasanya kalau udah pakai 2-3 kali nanti ketemu mas. Kalau burung nanti kayak gini lagiannya dikasih dikurangi atau ditambahi gitu. Nah contohnya gini mas, Barbara atau Syahrini ini. Nah Mas Andi nemuin yang misalnya pasnya kayak gini ini berapa kali settingan? Biasanya saya 3 kali udah ketemu mas, atau 2 kali pun udah ketemu kalau caranya itu cepet responnya, kalau perawatnya cepet respon, ngamati burungnya cepet. Oke. Mungkin banyak teman-teman yang satu giringan ya udah cocok gitu ya banyak mas. Nah kemarin kan ngomong-ngomong yang dipakai di temen Wonosobo ya, dipakai untuk balap. Ya, nah, itu dipakai balap juga alhamdulillah kemarin cocok mas. Podium juga. Podium alhamdulillah itu sampai dapat piala berapa itu banyak kok juga. Satu seri itu masih 1 mingguan kalau balap mungkin ada seri-seri itu mas. Nah itu malah info dari temen yang itu tim balap Wonosobo itu makanya itu 2 jam sebelum terbang mas. Malah 2 jam sebelum terbang dikasih malah itu untuk balap maksimal, ya. Nah ini mau ngomong Mas Andi, kalau untuk yang misalnya piye 0 prutol ini gimana? Nah kalau piye biasanya saya kan kalau piye kan nggak perlu buat jaga staminanya, nggak perlu banyak-banyak soalnya kan masih cari tenaga, cari otot mas. Buat kesehatan biasanya saya buat stabil giring gitu mas caranya. 1 bongkaran 1. Terus nanti malam Kamis 1. Nanti kalau udah giring banget ya ndak kasih udah. Kan burung masih cari buat tenaga mas, itu cuma buat nyetabilin sehatnya aja lah temen. Oh gitu. Yang penting ceweknya juga dikasih buat kesehatan lah caranya mas. Kesehatannya sama gitu. Nanti nelurnya juga insya Allah tambah rutin. Nah ini ngomong Mas Andi, dari Mas Andi buat ini jamu ini, jamu cokro ini. Nah ini biar menyempurnakan jamu ini berapa bisa sempurna seperti ini gimana mas? Saya ya riset terus mas, tes ya sama riset sama burungnya saya sendiri. Kemarin kan sempat ada pil cokro itu. Nah saya sempurnakan sendiri mas, mesti saya sama Ambon saya sempurnakan, terus saya keluar nemukan riset baru jamu cokro 37 ini mas. Oke. Nah Mas Andi ngomong-ngomong, dari semua burung yang Mas Andi pakai yang di kandang ini ya, itu rata-rata pakai semua? Saya rata-rata burung yang di sini pakai semua ini mas. Oke. Boleh dilihat nggak ada. Nah ini kotak wasiatnya tak buka ya. Nah ternyata cuma ada kacang sama pil cokro yang sama telur tok itu ya teman-teman. Nah lihat sendiri ya, ini kotak wasiatnya. Nah Mas Andi kalau ngomong-ngomong, kalau misal teman-teman mau cari jamu ini di mana sih? Bisa kalau untuk sementara kan baru wilayah Kedua DIY, wilayah Kedua DIY Salatiga. Terus kalau wilayah Yogyakarta bisa hubungi Mas
FAI CBR sama Mas Binto. Kalau wilayah Muntilan bisa hubungi Bos Bladu sama Mas Davi. Sama wilayah Purworejo bisa sama Mas Elias Fortuna gitu. Terus kalau Wonosobo? Kalau Wonosobo bisa sama Mas Ketruk sama Mas Heri. Mas Heri ya, bisa hubungi sana. Terus kalau wilayah Salatiga bisa di kandang RB, tapi yang megang Mas Dedi sama Mas Luki. Mas Dedi sama Mas Luki. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya beli online? Kalau online di Shopee, Tokopedia sudah tersedia, bisa langsung pesan untuk luar kota, yang luar kota atau luar pulau Jawa, Mas. Nah, teman-teman nanti linknya Shopee sama Tokopedia saya cantumkan di deskripsi, sama nanti kontaknya Mas Andi saya cantumkan di deskripsi. Nah, semoga referensi atau pengalaman saya memakai jamu Cokro ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pencinta merpati Kolong. Terima kasih.